Hai. Hai. Di episode kali ini kita mau bahas soal bagaimana mengenali pertanda baik atau pertanda buruk. Gimana, Bu? Tembak Apaan? aja ya. Gitu. Apa? Menurutmu ada nggak sesuatu di dalam diri kita yang sebetulnya kita tuh tahu loh sebetulnya ini tuh baik untuk kita, ini sebetulnya tidak untuk kita gitu. Ada nggak menurutmu? Orang Ada. bilangnya itu insting, Ada yang intuisi. bilang insting, intuisi, gut feeling, atau apapun itu ya. Gut Naluri. feeling. Apa? Sakit perut. Gut feeling. Ada ya? Bukan ya? Good. Apa sih? Iya. Betul ya? GUT. GUT. Itu apa tuh? Bener ya? Ya itu. Ya itulah pokoknya. Nah, terus. Ya, gimana? Gimana? Nah, ya gimana? Iya betul. Sebetulnya di dalam diri kita itu sebetulnya kita udah tahu apa yang baik, apa yang enggak. Makanya kalau di human design ini sebetulnya kita udah bahas lama banget di awal tuh ya, waktu kita bahas tentang inner authority. Inner authority itu kan otoritas di dalam diri kita. Kalau di human design itu otoritas di dalam diri kita yang sebetulnya tahu persis kita tuh baiknya apa yang baik untuk kita, apa yang enggak, gitu kan. Dan sebetulnya inner authority ini yang menuntun kita sepanjang kehidupan dalam pada saat kita ingin membuat keputusan, pada saat kita dihadapkan pilihan-pilihan. Jadi sebetulnya si inner authority ini dia itu visioner, dia udah tahu gitu apa yang baik, apa yang enggak. Nah, tinggal kitanya peka atau enggak. Terus kemudian kitanya berani mempercayai atau enggak. Karena seringkali rasa atau naluri si inner authority ini seringkali itu nanti akan dipertanyakan oleh logika kita. Nah, ini dia nih. Nah, lalu gini, sebelum tadi ya kita bahas kalau teman-teman mau tahu inner authority apa gitu ya, coba cari aja videonya di Lompatan Hidup, kita udah pernah bahas tuh inner authority. Terus kayaknya kita udah pernah bahas juga jenis-jenisnya ya. Emotional authority, ada sakral. 5 atau 6 gitu ya. Nah, nanti cari aja deh di episode keberapa nggak tahu. Yang pasti awal-awal aja gitu ya. Ini kan udah 100-an lebih nih ya gitu ya. Nah, sekarang gini, apa yang membuat orang itu akhirnya kayak salah mengenali pertandanya, sinyalnya. Yang baik dia tidak ikuti, yang buruk malah diikuti. Nah, menurutmu kenapa? Salah satu ya yang umum ya sebetulnya adalah karena kita belum cukup dekat dengan tuntunan dari dalam itu. Kita bahkan mungkin nggak tahu kalau kita punya itu gitu kan. Kayaknya kalau dulu ya berasanya yang punya itu tuh kayak orang-orang yang sakti gitu ya. Gitu ya. Tapi sebetulnya enggak gitu kan. Semua orang punya itu. Nah, jadi pertama itu karena kita belum cukup kenal atau bahkan belum tahu bahwa kita tuh punya petunjuk yang bisa kita percaya. Yang selalu menuntun dari dalam diri. Nah, kita itu lebih sering hidupnya itu dengan tularan outer authority. I see. Outer itu kan berarti otoritasnya di luar. Ya. Siapa itu ya? Banyak ya, dari kita kecil aja kita udah punya orang tua, teman-teman, guru. Terus nanti begitu kita bertumbuh besar, kita makin belajar apa yang katanya bagus, kata orang-orang sukses gitu ya, kata orang-orang terkenal. Itu kan semua outer authority. Bukan berarti mereka salah ya gitu. Tapi sebetulnya yang kita perlu juga lakukan adalah selain belajar dari luar, kita juga perlu menyaring, mencocokkan dengan si outer innernya kita. Iya, gitu. si outer itu selaras nggak dengan kita gitu ya. Kadang-kadang kita telan bulat-bulat aja ya soalnya. Betul, karena hampir nggak ada nasehat yang 100% tuh sama gitu untuk semua orang, untuk semua keadaan. Karena kan masing-masing dari kita aja beda-beda gitu kan. Perjalanan kita beda, sukanya kita beda, kemampuan kita beda, panggilan kita beda. Nah, itu yang membuat kenapa jarang sekali ada nasihat yang berlaku seragam. Nah, tapi karena kita terbiasa mengikuti outer authority, kita cenderung lebih sering nyari keluar gitu. Kalau ada masalah, tanya ke orang,
minta pertimbangan. Sekali lagi bukannya itu salah sama sekali ya, tapi sebetulnya selain itu yang dilakukan, kita juga perlu mendengarkan yang di dalam. Jadi setelah belajar dari luar, kita saringnya apa? Cocok, yang mana yang cocok, yang mana yang feel good, yang mana yang pas gitu kan dengan kita. Itu yang pertama. Yang selanjutnya? Yang kedua itu bisa jadi karena kitanya tidak cukup jernih gitu ya untuk mendengarkan tuntunan itu. Karena ya balik lagi, kita itu kan ada emosi, ada pikiran. Nah, seringkali emosi dan pikiran itu tuh bercampur sehingga kitanya sendiri dalam keadaan tidak jernih. Tidak cukup jernih untuk bisa mendengar ketika inner authority itu sebetulnya udah kasih petunjuk. Gitu. Nah, ini mungkin lebih lengkapnya kalau teman-teman nonton inner authority, masing-masing inner authority punya caranya, sehingga masing-masing inner authority juga punya tantangannya gitu. Oke. Menarik ya sebetulnya. Dan sebetulnya nggak perlu jadi orang sakti ya untuk bisa mendengarkan atau dekat dengan inner authority itu. Kalau boleh satu tips memulai untuk kenal dan mulai dekat dengan inner authority. Kira-kira mulai dari mana dulu dan apa yang perlu harus dilakukan? Sebetulnya kalau mau berjodoh dengan human design gitu ya. Human design kan yang tadi ada inner authority. Silakan coba cari tahu chartnya teman-teman, cek inner authority-nya apa. Mulai dari situ sehingga begitu kita tahu inner authority kita apa, paling tidak kita jadi lebih tahu gitu apa yang perlu kita dengerin, apa yang perlu kita perhatikan. Karena kan antara inner authority yang satu dengan yang lain beda nih, yang perlu diperhatikannya beda gitu. Ya, kalau yang untuk emotional authority berarti kan yang perlu diperhatikan adalah gelombang emosinya. Dan itu perlu latihan ya? Perlu praktek perlu pengalaman, sehingga akhirnya dia tahu kapan saatnya dia itu jernih. Jernihnya tuh kalau seperti apa feel-nya. Nah, di saat jernih itu, maka sebetulnya apa yang dirasa baik dan dirasa buruk itu akurat sebetulnya. Dengan catatan sudah jernih. Terus kalau yang sakral, silakan dirasakan, diamati sensasi tubuhnya, kecerdasan tubuhnya, itu kasih sinyal berupa rasa apa, sensasi apa, itu sebetulnya juga akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang enak, mana yang enggak, itu juga bisa kerasa. Jadi antara ya tadi inner authority yang satu dengan yang lain, fokus yang diperhatikannya beda, tantangannya juga beda. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai dari situ. Tahu inner authority-nya apa, kemudian amati dan ya mulai amati aja pada saat inner authority-nya itu muncul gitu. Dipraktekin aja, dicoba dalam pada keseharian saat ya mau ambil keputusan, ada pilihan biasanya. Nanti buat teman-teman mungkin yang mau tahu lebih lanjut tentang inner authority-nya, semakin bisa mengenali ini pertanda baik atau pertanda buruk buat kehidupan saya, coba mulai aja dari cek di link di description. Di situ ada e-book kalau nggak salah yang ditulis sama Rusi ya gitu ya. Nah, siapa tahu e-booknya aja bisa bermanfaat, atau nanti siapa tahu kalau berjodoh bisa private konsultasi sama Rusi juga gitu ya. Atau kita ngobrol-ngobrol di webinarnya Lompatan Hidup. Nanti cek aja ya di link di description. Siapa tahu ada sesuatu yang teman-teman bisa dapatkan dari sana. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you. Bye-bye.